Atas nama gereja, saya menyambut dan menerima mempelai ini dengan penuh sukacita. Marilah sekarang kita memohon berkat kepada Tuhan melalui ibadah bersama. Jemaat, saya undang pamit berdiri, mempelai dan keluarga silakan masuk ke dalam gereja. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai atau ada di dalam saudara sekalian. Amin. Dipersilakan. Mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita pujikan Kidung PKJ nomor 159. Yeah.
berkeluarga di dalam kasih. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersekutukan, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu dan bersyukur. Kita berdoa. Bapak, terima kasih waktunya kami akan datang bersama-sama menghadap-Mu. Kau telah mengiring langkah kami, khusus dua mempelai ini, untuk datang ke tempat ini dengan sepenuh hati, tidak memohon dari-Mu. Tuhan pimpinlah. Majelis Gereja yang kami hormati, kami memahami bahwa pernikahan adalah sesuatu yang agung dan suci yang ditetapkan sendiri oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sekarang kami menyerahkan anak-anak kami, Mela, Anggraini, dan Eko Kambuji Lestari, kepada gereja untuk mendapat peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan gerejawi dari Tuhan menurut tata ibadah Gereja Kristen Jawa Tengah Utara, dengan harapan penuh kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai kekuatan. Hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Saya bacakan bagi saudara semua. Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Demikian bunyi firman. Siapa orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca atau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah Tuhan.
Tuhan bacaan yang bersama-sama kita baca dan dengar, tapi mungkin atau bahkan tentunya sudah sering kita dengarkan. Bahkan kita dalam kehidupan sehari-hari pun mungkin ada kalanya meminjam, memakai perumpamaan atau pengandaian yang Tuhan Yesus gunakan melalui di dalam ayat ini, di dalam kita memberi nasihat atau kita merencanakan sesuatu. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi masuk dalam perenungan kita pada pagi hari ini, ada yang sebaiknya kita saksikan. Ada yang bisa kita saksikan bersama-sama. Saya suaranya tidak kuat. Jauh-jauh hari mereka sudah mempersiapkan ini bagian dari kita terima sebagai bagian dari keseriusan Mas Pambuti dan Mbak Mila untuk datang di hari ini. Jadi tidak ada juga mendengar Pak. Dapat mendengar juga. Luapan rekor jangan sudah berubah Pak. Nah, kalau boleh memutar waktu ya sebaiknya juga seperti ini. Apa ini mulai badan sesuatu tak lagi menuju juga lepas. Ketawanya nek sing sini semua ya rumah. Bunyinya kok sengak apa? Apa gak dipercaya ya waktu ini? Kita diragukan. Ya baiklah, intinya memang hari ini harusnya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh oleh semua orang yang ingin menikah. Hari di mana memohon berkat, hari di mana kemudian kita menyatakan janji sebagai sebuah pasangan, suami dan istri, sebagai keluarga baru, harusnya benar-benar dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya acaranya, bukan hanya ubah rampen yang diperlukan dalam perayaan ini, tetapi lebih pada niatan dan kesungguhan untuk sampai di tempat ini, untuk masuk atau melangkah ke jenjang pernikahan. Dalam prosesnya mereka juga sama-sama saya kemarin beberapa kali kita melakukan proses katekisasi, mempersiapkan bagian dari mempersiapkan masuk di dalam kehidupan berkeluarga. Di sana tentunya kami belajar juga banyak membulatkan tekad, kesungguhan, menyadari apa yang menjadi tujuan utama mereka menikah. Dalam pembicaraan kami diingatkan, termasuk saya pun diingatkan meskipun sudah menikah kurang lebih 14 tahun yang lalu. Tapi kami kembali bersama-sama diingatkan apa sih tujuan menikah, tujuan dari sebuah pernikahan. Salah satu yang utama tujuan dari pernikahan adalah membangun rumah tangga.
Kalau bahasa gaulnya Jakarta ini MRT, bukan Mass Rapid Transit ya, tapi MRT dalam arti membangun rumah tangga. Kebetulan mereka berdua tinggal di Jakarta, sehingga sangat familiar dengan MRT. Mungkin bahkan salah satu pengguna MRT di sana. Ya, membangun rumah tangga. Kenapa kita harus membangun rumah tangga sebagai salah satu tujuan utama dari sebuah pernikahan? Karena nantinya rumah tangga ini adalah rumah di mana tempat kita bernaung, rumah di mana tempat kita benar-benar bisa berlindung, dan rumah atau tempat yang seharusnya kita merasa paling aman dan nyaman. Itulah rumah tangga. Bukan hanya dalam artian rumah secara bangunan. Bernaung di sini diartikan juga bernaung ketika kesesakan, ketika ada keluh kesah, ketika ada hal-hal berat dalam kehidupan yang harus kita hadapi, dan pasti semua orang akan mengalaminya. Yang kemudian juga menjadi tempat berlindung, ya, tempat paling aman di sana. Tantangan juga, godaan kehidupan dunia, godaan dari dunia luar, ancaman dari dunia luar tentu banyak sekali dalam proses kehidupan kita. Di mana lagi tempat paling aman harusnya berlindung di dalam rumah tangga. Kebalikannya ketika kita gagal menjadikan rumah tangga sebagai tempat paling aman dan nyaman. Banyak orang pas mulai kerja, terus jamin boleh tapi ada boleh rumah anak salah. Itu berarti paling rumah itu apa nyawang sikai tak dolan di sini. Kalau istilah-istilah dari bojoku dulu lagi tak banyak, malah bisa jadi tidak boleh lah karena sudah tidak nyaman juga. Atau sebaliknya, terus gak kerasan yang rumah itu, isinya akhirnya sisi di sisi. Ya, rumah tangga harusnya adalah tempat paling aman dan nyaman. Ada orang yang khawatir juga. Kami beberapa kali kasus KDRT baik laki-laki ke perempuan maupun perempuan ke laki-laki. Bahkan kemarin ada sempat korban membakar Pak polisi suaminya. Ketika rumah tidak menjadi tempat yang paling aman, aduh, kita nyawaku selamat atau tidak, ntar aku dihajar atau tidak. Ini bukan lagi sebuah rumah tangga. Ya, rumah tangga sekali lagi adalah tempat, intinya adalah tempat paling aman dan nyaman. Tempat yang berarti selalu kita rindukan untuk segera nek wayahe bali kerja atau pulang pergi dari mana ada kaki pengen sedang. Selama rasa itu masih ada, berarti rumah tangga seperti tujuan yang dari tujuan pernikahan itu telah tercapai. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan berdua mempelai, tentunya untuk sampai di situ membangun rumah tangga yang benar-benar menjadi tempat yang paling aman dan nyaman, tapi diperlukan proses untuk membangunnya. Selangkah demi selangkah, mulai dari kemarin mungkin mereka berkenalan, pacaran, menjadi saling mulai jadi kesungguhan dan rasa nanti ngerosol sing ono ning dodo, tenanan apa ora, apa mung emosi sesaat. Dan kemudian restu dari orang tua mempersiapkan segala macamnya sampai hari ini. Bahkan mereka tadi juga sudah mempersiapkan juga selain kawinnya. Inilah proses untuk membangun, proses untuk mencapai ke rumah tangga tadi. Nah, di antara demikian banyak proses dalam membangun rumah tangga, yang paling penting adalah fondasinya. Seperti seorang atau kita membangun rumah, katakan tadi di dalam bacaan kita, yang terpenting dari sebuah bangunan atau proses membangun adalah meletakkan dasar atau fondasi. Harapannya ketika dari fondasi yang kuat itu tadi akan bisa diletakkan, kemudian disambung bangunan-bangunan selanjutnya hingga atapnya, supaya ketika di dalam prosesnya kehidupan ada badai, ada tantangan ombak, ada tantangan
hadir dan seterusnya seperti Mama Kapolda baca tadi. Rumah tangga ini bisa benar-benar kokoh. Harapannya demikian. Lanjut Mbak. Harapannya rumah tadi tetap bisa menjadi ruang atau tempat yang paling aman dan nyaman. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan dan Ketua Mempelai yang dikasih Tuhan, fondasi, kalau fondasi rumah pastinya di waktu, semen dan nopo di paling nopo paling Pak biasanya besi juga dikai otot nih Pak. Terus semen besi agar benar-benar keras, lah sokong lah bisa duduk sampai untuk jenuh tenang atau dikoben pakrok. Tetapi kalau di dalam rumah tangga, fondasi yang disarankan yang menjadi kuat adalah tidak lain tidak bukan adalah kasih atau cinta dari kalian berdua. Cinta yang dalam artian apa mencintai Mbak Mela, pun demikian sebaliknya Mbak Mela mencintai Mas. Bukan kok cinta, bahkan sebenarnya dasarnya cinta. Tapi Mas Pam cintanya untuk siapa, Mbak Mila cintanya ya foto-foto dasar cinta, tapi gak nyambung mungkin. Harus di antara kalian berdua. Jadikanlah cinta sebagai dasar atau fondasi pernikahan kalian. Karena kalau tidak, jadi seperti diumpamakan dalam bangunan rumah tadi, ketika badai, hujan, petir, banjir datang, kalian tidak punya rasa cinta, rasa kasih tadi, gampang rubuh, gampang malu. Wes percaya wae. Dan boten percaya dengan takut ibu bapak dan orang-orang yang di sini wes puluhan tahun menikah. Akan banyak sekali godaan, akan banyak sekali badai dan angin yang menerpa rumah tangga kita. Awal itu mungkin senang, mesem-mesem, enak-enak, 100 tahun, 2 tahun, 10 tahun, padu, nopo malih Pak biasa. Wah, tahun-tahun dulu, nikah itu kebiasaan memegang duit ngomongan, seperti yang saya sampaikan. Biasanya mikir awal dewe, dan itu jadi mikir, wong liya banyak masalah. Belum lagi kalau punya anak, tambah pas, sanggup bu, jajan Pak, dan seterusnya. Tambah anaknya tambah perlu juga. Nah, pertentangan, perbedaan pendapat pasti akan terus terjadi di antara kalian. Karena meskipun bagaimanapun juga kalian tetap memiliki pemikiran dan keinginan masing-masing. Kaget, dan kemudian sampai lagi marah di pegatan. Kami sudah tidak cocok lagi, kami sudah tidak sepaham lagi. Nah, pegatan. Marah sekali. Pernikahan yang dulu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang dianggap agung. Sekarang di era sekarang ini semakin mudah orang untuk mencidrai, semakin gampang. Pegatan golek singanya, sapa ngerti duwe, bosen ganti. Kae saken cerewet, kae besar. Dan seterusnya. Tolong, pernikahan kalian bukanlah pernikahan di dalam Kristen bukanlah pernikahan sesuatu yang itu sembarang. Sesuatu yang agung di mata Tuhan, sesuatu yang agung diajarkan sungguh-sungguh kepada kita semua orang percaya. Oleh karena itu sendiri Tuhan pun juga mengajarkan kepada kita, ya, cinta, kasih yang menjadi sama juga menjadi pengajaran yang utama dalam Kristen. Cinta yang menjadi dasar rumah tangga kalian janganlah menjadi cinta yang hanya cinta pada diri sendiri. Tetapi cinta yang seperti telah Tuhan Yesus ajarkan, cinta yang penuh dengan ketulusan, cinta yang penuh dengan rasa syukur, cinta yang mampu mengampuni dan menghadapi
mengalahkan segala sesuatu. Kiranya seperti yang Tuhan Yesus kehendaki kepada kita, hidup berdasarkan kasih cinta, dan seperti kasih cinta yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita, Mbak Mila, Mas Pak, kalian bisa benar-benar menghadirkan cinta seperti ini. Biarlah itu menjadi dasar fondasi kalian membangun rumah tangga MAP tadi. Karena itu saya mengajak atau terkhusus pada saudara berdua, rawatlah pernikahan dan keluarga saudara mulai sekarang. Perjuangkanlah seberapapun mahal harganya. Harga bukan hanya secara materi, harga berkait dengan pengorbanan dan effort yang harus dilakukan. Cintalah seluruh anggota keluarga dengan sungguh, walaupun tentunya mereka memiliki banyak kekurangan. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Mas Pram pasti punya banyak kelemahan, di samping punya banyak kelebihan. Pun demikian Mbak Mila, ya dua ini kelemahan dan kekurangan banyak sekali. Mari bukan hanya dalam arti diterima secara pasif, diterima secara aktif. Bila memang bisa dimungkinkan untuk dibenarkan, ya benarkan, diperbaiki. Walaupun wah jadi Pak Victor, kan kita harus saling menerima kelemahan dan kekurangan masing-masing. Terus akhirnya sing siji kan, ya kelemahan saya memang agak pemalas. Jadi sesuk, aku kan memang pemalas. Jadi Pak Victor, kontrimo memang kecil kok lah gitu. Aku memang bocahnya, aku apa yang ada di diriku memang demikian Mas. Aku memang keringatku mampu Mas. Contohnya. Kan kata Pak Victor ini harus menerima apa adanya, menerima segala kekurangan. Terus Mas Pak dipaksa ngabu keringat sing. Nah, itu bisa buat terimalah kekurangan dengan aktif, bukan dengan pasif, dengan pasar, dengan aktif. Tidak boleh lagi hanya membela dirinya. Inilah diriku, pokoknya ini. Kalau bisa diperbaiki, mari diperbaiki dan usahakan untuk menjadi yang terbaik. Itu menerima dengan aktif, dengan positif, bukan menerima dengan kreatif. Lihat mongso ini pakai wangi, bisa jadi diupayakan jamu atau minuman obat-obatan sejenisnya, atau pakai deodoran atau lebih rajin mandi. Kalau malas, ya mungkin belajar untuk menjadi lebih rajin. Biasanya tahan jam 8, nilai tahan jam itu besar dan selanjutnya. Selama masih bisa diupayakan untuk diperbaiki, bukan ditompok supaya aku yang tidak orang. Yang ketiga juga, jangan lakukan semuanya itu dengan kekuatanmu sendiri. Nah, andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan saudara, di dalam saudara berdoa. Jadi seperti yang pernah kita bersama-sama perjemurkan Mbak Mila, Mas Pangkuti, pernikahan bukanlah untuk berpikir sama, bukan untuk berpikir sama. Kalian tetap beda. Toh lanang wedok juga beda. Pernikahan adalah untuk berpikir bersama. Mari pikirkan secara bersama-sama masalah-masalah, situasi-situasi yang harus kalian hadapi. Pikirkan bersama-sama untuk mendapatkan solusi terbaik bersama. Ojo dipikir diri, pun sebaliknya ojo memaksakan pikiran diri, tetapi berpikir bersama. Sekali lagi, jadikanlah kasih sebagai fondasi yang utama. Gusti berkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, ucap syukur buat firman yang boleh bersama-sama kita atau kami kiranya secara khusus bagi kedua mempelai dapat semakin mengokohkan niatan bahwa mereka membangun rumah tangga seluruh pengajaran jadikan fondasi cinta kasih yang tulus sebagai dasarnya. Tuhan kiranya Kau berkati supaya nantinya benar-benar menjadi bangunan yang kokoh. Demikian kami semua yang sebagian besar telah mengawali dan
memiliki rumah tangga kami masing-masing. Dan mohon penyertaan Tuhan, biarlah firman Tuhan mengingatkan kami, mengingatkan pada spirit niatan kami pada waktu kami menyatakan janji pernikahan kami. Kami boleh kembali sekarang sehingga kami boleh kembali mensyukuri dan menghidupi rumah tangga kami dengan cinta kasih. Bila saat ini ada badai, ada angin, obat yang makin mengganggu dan mengancam rumah tangga kami, ialah kami oleh karena fondasi cinta kasih tadi, kami boleh siap, sanggup, dan teguh menghadapi. Tuhan, mohon ampun bila di dalam menyampaikan firman ada hal yang tidak berkenan di hadapan. Kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, inilah permohonan kami yang menaikkan seluruhnya hanya di dalam kuasa kasih. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah diwatakan bersama sebelumnya beberapa minggu ini, dan seperti yang telah dipersiapkan melalui proses katekisasi maupun juga persiapan lainnya, hari ini datang di hadapan kita disaksikan oleh semua di sini, Saudara Mela Greni dan Saudara Iko Pabudi Lestari memohon pemberkatan mereka, memohon berkat dari Tuhan disaksikan oleh jemaatnya di tempat ini. Nah, oleh karenanya sebelum kita masuk di dalam proses pemberkatan nikah ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari itu jemaat nomor. Oh, saya salah. Sebelum bersama-sama memohon berkat dari Tuhan, jemaat di sini akan menjadi saksi bagaimana kedua mempelai menyatakan janji berkat di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengingatkan kepada saudara mempelai berdua, di dalam dasar-dasar pernikahan suci gereja GDU, pernikahan sekali lagi adalah sesuatu yang agung di hadapan Tuhan. Oleh karenanya dibutuhkan kesungguhan, ketulusan dan kerendahan hati ketika saudara atau kita memohon berkat di dalam pernikahan. Dan selanjutnya, karena ini adalah sesuatu yang agung di hadapan Tuhan, sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan, yang telah Tuhan rencanakan dan rancangkan sendiri bagi manusia, kita dipanggil untuk senantiasa melestarikan dan merawatnya dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, di dalam kehidupan pernikahan tentunya bisa menjadi salah satu syarat bagi saudara berdua atau kita meneruskan proses regenerasi. Bila dipercaya bahwa waktunya nanti memiliki anak, memiliki keturunan, jadikanlah itu sebagai berkat. Oleh karena itu, rawatlah dengan syukur, rawatlah dengan sungguh-sungguh, dan kelola itu dengan segala kemampuan yang saudara miliki. Dan sekali lagi, kasih Kristus kiranya menjadi dasar pernikahan saudara. Demikian dasar-dasar pernikahan GKJTU menurut Lembaga GKJTU. Dan selanjutnya, sebelum bersama-sama menerima berkat Tuhan, saya mengundang kedua mempelai untuk berdiri. Maju mawon sekalian berdiri di atas. Hingga menjadi tunggal dulu. Jadi juga. Nah. Saya ingin bertanya kepada mempelai berdua. Silakan saudara menjawabnya. Yang pertama, setelah saudara mendengar dasar-dasar pernikahan tadi, bersediakah saudara berdua menerimanya dan berjanjilah saudara untuk menepatinya? Bagaimana jawab saudara? Jawab saudara mempelai laki-laki, dipersilakan.
Selanjutnya, bagaimana saudara atau saudari mempelai perempuan? Baiklah, cuma yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan janji mereka, pernyataan mereka. Pernyataan mereka. Dalam ya, tetap ya, Tuhan mendengar jawaban saudara berdua dan jemaat menjadi saksi. Dan selanjutnya, saudara pengantin berdua, silakan saling menyatakan janji saudara kepada pasangan masing-masing. Demi nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya Eko Pamudi Lestari menerima engkau Mela Anggra ini menjadi satu-satunya istri dan pernikahan untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, semasa kelimpahan dan kekurangan, di waktu sakit dan di waktu sehat, untuk dikasih dan diperhatikan serta diri, seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Menurut Kisah Kudus, Tuhan dan iman percaya saya kepadanya, ucapkan janji setia kepada ini. Saudara Mela. Dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya Mela Anggraini menerima engkau Eko Pamudi Lestari menjadi satu-satunya suami dan pernikahan untuk dimiliki dan diperhatikan sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka maupun duka, semasa kelimpahan dan kekurangan, di waktu sakit dan di waktu sehat, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai, seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Menurut kitab kudus Tuhan dan iman percaya saya, ucapkan janji setiaku kepadamu. Demikianlah panjenengan saya dados saksi, dados bukti aspal akan Mbak Mela kekalih mengeluarkan mengakan janji ini pun janji di antara mereka berdua yang seperti mereka ucapkan. Kiranya jemaat sekali saya menjadi saksi juga turut mendoakan yang terbaik agar mereka mampu melakukan menggenapi janji-janji. Dan sebelum bersama-sama memohon berkat dari Tuhan, mari saya persilakan saudara untuk memohon berkat dan restu dari para orang tua lain yang telah dipersiapkan menjadikan kalian sehingga hari ini ada buat kalian berdua. Sambil kita bersama-sama pujikan hari ini Tuhan. Terima
Kita berdoa. Tuhan, saat ini dengan kerendahan hati kami penuh dengan sukacita. Kedua anak bahkan sujud di hadapan-Mu, memohon berkat bagi kehidupan keluarga. Tuhan, Bapak menyaksikan sumber menyatakan janji besar untuk membangun rumah tangga di dalam kasih seperti yang Engkau kendaki dan Kau ajar. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Engkau berkati, Engkau berkati niatan dan sumber baik dari kami melalui segala daya upaya, sehingga nantinya mereka boleh benar-benar mewujudkan sebuah rumah tangga yang penuh dengan sukacita, jadi tempat yang paling nyaman dan aman bagi kehidupan. Segala sesuatunya tentu akan banyak hal yang harus mereka hadapi. Kami percaya oleh karena dasar cinta kasih yang Kau berikan dan telah wajarkan kepada kita. Jika mereka menghidupin semuanya yang akan mampu mereka hadapi, terberat sekalipun situasi yang paling panas, tidak mau merasakan mereka. Tuhan, sekali lagi, keinginan, rancangan dan kemampuan kami tentu juga telah cukup. Kami percaya sekali lagi cukupkan, terlengkap dan terwujud hanya bila Engkau sendiri yang mengizinkan dan memberkati. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon berkati. Mempelai kasih Tuhan, terimalah berkat atas pernikahan saudara. Allah yang adalah sumber segala kasih dan karunia, yang sudah memanggil saudara sekalian kepada pernikahan suci ini, kiranya mempersekutukan saudara itu di dalam kasih dan melestarikan perkawinan saudara di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sebelum bersama-sama kita masuk, kedua mempelai nanti kemudian memberikan tanda simbolis memasang cincin mengikat di jari mereka berdua. Kita akan bersama-sama mendengar persembahan pujian dari kaum ibu. Dipersilakan akan mengantar kepada proses pemasangan cincin. Oh, dan jemaat saya persilakan itu. Saya waktu ini menghadap super cincin.
sudah menjadi sesuatu yang familiar atau biasa kita ketahui bersama bahwa dalam pernikahan, dalam dua ikatan pernikahan seringkali disimbolkan cincin sebagai salah satu simbol pernikahan kita. Mengapa cincin digunakan sebagai simbol pengikat sebuah pernikahan? Karena harapannya seperti cincin ini yang bulan melingkar tanpa sambungan, tanpa terputuskan. Harapannya pun ikatan pernikahan ini nantinya juga akan bulan melingkar, tidak terputuskan. Hanya mau yang pada akhirnya nanti boleh memisahkan mereka. Dan oleh karena itu, biarlah dengan semangat ini, dengan pemahaman ini, cincin ini boleh saling mereka kenakan supaya menjadi pengingat cinta kasih mereka dan persekutuan pernikahan ini terus berikan tanpa ujung pangkal. Matur nuwun ya, Nang. Wes. Halo guys.
Bapak